Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqabi bittawli la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu. La nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati bapak-bapak dari Forkom Pimcam Kecamatan Ngawen, yang kami hormati bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Ngawen dan ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Ngawen, yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh jamaah pengajian Ahad Wage keluarga besar Muhammadiyah Aisyah cabang Ngawen. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Kita bisa bersama-sama hadir di Masjid Kebanggaan Masyarakat Ngawen, Masjid Ta'awun. Ini tadi ada yang bocor nih. Insya Allah siap penggalangan dana tadi. Siap nggih? Syukur alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir di sini dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Dan kita memohon kepada Allah semoga kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada setiap orang yang mengikuti ajaran Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Siap Bapak Ibu? Ini saya mau cerita dulu nih. Kami di Jatinom itu juga punya pengajian Ahad Kliwon. Yang hadir kurang lebih 2.200. Ini hampir sama tadi. Insya Allah nanti dulu saya cerita dulu. Ahad Kliwon itu yang hadir rata-rata 300. Itu bertempat di Masjid Gede Jatinom, masjid yang biasa untuk sebaran apem. Ngertos nggih? Mesti nanti ngeraya apem. Pembuatan. Kemudian pengajian itu kami bawa ke ranting-ranting. Jadi tidak bertempat di Masjid Gede terus, kemudian kami bawa ke ranting, yang menerima adalah ranting. Dari 300, kemudian saya ingat pertama kali itu Kecawan, itu jadi 700. Terus kita ada 3 rayon barat, rayon kota, rayon selatan, terus kita gilir. Dan alhamdulillah sekarang jamaahnya itu ada sekitar 2.200-an, bahkan sempat mencapai 2.600. Dan kita jadikan, kalau kami di Jatinom, Ahad Kliwon itu menjadi hari bermuhammadiyah di Jatinom. Seperti pesannya Pak Gus tadi, untuk kegiatan-kegiatan pengajian ranting tidak boleh jatuh di Ahad Kliwon pagi, karena itu pengajiannya pagi. Kalau di sini kan
Ahad Wage nggih, kalau di Jatinom Ahad Kliwon, kalau di sini Ahad Wage. Nah, mudah-mudahan nanti, ini embrionya kan pengajian ibu-ibu. Kemudian sekarang bergabung bapak-bapak. Tapi saya nggak tahu apakah tetap di sini terus atau itu cara saja nih Pak nggih. Nah, nanti bisa jadi di sini terus atau bisa muter ke Ranting. Mudah-mudahan semakin lama nanti jamaahnya semakin banyak. Mudah-mudahan. Ini rata-rata ini pinten nih. Biasanya ibu-ibu jamaahnya berapa? 300? 600 tambah ibu bapak-bapak 200 seharusnya 800 nih. Anggap aja 800 lah gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, untuk pengajian kita untuk materi kali ini kami akan menyampaikan, ini sebenarnya materi dari pengajian tarjih. Dulu pernah kami sampaikan di pengajian tarjih, tapi saya lupa tempatnya di mana. Orang-orang yang didoakan buruk oleh malaikat. Sampun ngasto makalah sedaya. Monggo dipun saged dipun simak makalahipun. Para malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah berbuat maksiat dan hanya melaksanakan perintahnya. Mereka mencintai dan mendoakan kebaikan untuk orang yang melakukan amal-amal soleh, yakni beriman dan mengikuti jalan Allah, mengajarkan kebaikan pada masyarakat, mendoakan kebaikan untuk sesama muslim tanpa sepengetahuannya, tetap duduk di tempat sholat selama tidak berhadas, sholat di shaf pertama, makan sahur, menyambung shaf, bersedekah dan lain sebagainya. Ini alin yang pertama ini sebenarnya kami ada makalah yang sebelumnya tentang doa malaikat, doa baik malaikat. Itu doa baik malaikat yang itu kami sebutkan di alin yang pertama ini. Maka kami ringkaskan. Di situ ada orang yang misalnya sholat di shaf pertama itu didoakan oleh malaikat, makan sahur juga didoakan oleh malaikat, menyambung shaf. Ada kita sholat, shafnya putus disambung, atau shafnya masih longgar kemudian diisi, itu didoakan oleh malaikat, dan masih banyak lagi. Namun di samping memohonkan kebaikan untuk kaum mukminin, para malaikat juga mendoakan keburukan dan laknat bagi orang-orang yang mengerjakan perbuatan buruk. Dan sebagaimana doa baik mereka mustajab, maka doa buruk mereka pun mustajab. Karena para malaikat adalah makhluk yang sangat taat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita perlu mengetahui perbuatan apa saja yang pelakunya didoakan buruk dan laknat oleh para malaikat supaya kita menjauhi dan menghindarinya. Ada doa baik, ada doa buruk. Kalau doa baik, malaikat mendoakan baik, pantas. Tapi kalau malaikat mendoakan baik, kita kira-kira ini malaikat itu pun serai napa mboten? Mosok yo ndongake elek. Kalau malaikat mendoakan baik itu atas perintah Allah. Malaikat mendoakan buruk juga atas perintah Allah. Karena malaikat yang kami sampaikan di alin yang pertama, malaikat itu punya tipikal gini Pak, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak mendurhakai perintah dan hanya melaksanakan yang diperintahkan. Jadi kalau bisa dibilang loh malaikat itu bukan makhluk yang kreatif dalam tanda petik. Jadi malaikat itu nggak bisa berinisiatif karena memang mereka diciptakan hanya taat kepada Allah. Yang diperintahkan tidak ditinggal dan hanya melaksanakan yang diperintahkan. Menawi menungso kan menungso niku kakean kreatif to nggih. Nggih napa mboten? Sok malah sing didhawuhke ditinggal, sing kang mboten didhawuhaken dilampahi. Enten mboten ngoten niku. Kalau malaikat itu hanya mengerjakan apa yang diperintahkan dan mereka tidak pernah durhaka kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Malaikat itu disebut somat. Bukan Allahu somad, bukan itu. Somat itu la jaufalaha. Somat itu artinya malaikat itu perutnya tidak berongga. Terus padaranipun mboten nate kempes. Kenapa? Kalau berongga berarti di situ letak gangguan setan. Dulu Bapak Ibu, ketika Nabi Adam diciptakan jadi semacam patung, karena kan diciptakan dari tanah, tapi belum diberi nyawa. Kayak patung itu, belum diberi nyawa. Dalam kondisi seperti itu datang iblis. Kemudian iblis itu ngelihat-lihat, dipilang-piling, biar dadi opo gitu. Akhirnya iblis tahu, oh ternyata perutnya berongga. Dari situ iblis menyimpulkan fa innahu khuliqa khalqan la yatamalak. Berarti Adam nanti akan diciptakan menjadi makhluk yang tidak bisa menahan diri. Maka gangguan terbesar manusia adalah syahwat. Syahwat itu ada dua, syahwat perut dan syahwat di bawah. Nggih. Maka kenapa godaan pertama apa? Godaan iblis pertama kepada kepada Nabi Adam apa? Masalah makan. Terus nama mboten? Itu syahwat apa itu? Syahwat perut. Syahwat perut untuk memunculkan syahwat kedua. Karena ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa itu makan, pakaiannya langsung terlepas. Niku urut-urutan ngoten niku. Maka seringkali orang itu berbuat maksiat itu hanya karena urusan perut. Kalau enggak urusan perut ya urusan bawah perut. Tadi sini malaikat mendoakan orang-orang yang melakukan perbuatan buruk tertentu. Tentunya adalah doa-doa buruk. Bapak Ibu, ada sebuah ungkapan gini. Araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Saya mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, tetapi untuk berjaga-jaga jangan sampai jatuh pada keburukan. Man la ya'rifil khaira minasyarri yaqa' fihi. Barang siapa yang tidak bisa memilah, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dia berpotensi jatuh dalam perbuatan buruk. Karena seringkali orang melakukan perbuatan buruk tidak sadar kalau itu buruk. Maka penting untuk mengetahui al-haq dan al-batil, yang benar dan yang salah. Yang benar kita berusaha untuk melaksanakan, yang salah kita tinggalkan. Pun ngapunten, kula cerita bahwa kadang-kadang orang melakukan perbuatan buruk niku enggak sadar. Pernah dulu ada seseorang yang bekerja di Aum Muhammadiyah, tapi bukan di Ngawen, tenang saja. Dia ini tidak puasa. Ketika ditanya, loh kok kamu nggak puasa? Niku jawabnya pun enteng. Napa puasa Ramadan niku wajib toh. Jadi itu dia balik bertanya, kenapa nggak puasa Ramadan? Dia balik bertanya dengan polosna, apa puasa Ramadan itu wajib? Berarti dia tidak puasa Ramadan itu karena tahu wajib atau tidak? Artinya dia tidak tahu kalau puasa itu wajib, tapi dosa atau tidak? Dia nggak puasa Ramadan, nggak tahu kalau itu wajib, dosa nggak? Dosa apa mboten? Dosa. Ini kebodohan yang tidak bisa termaafkan karena dia hidup di tengah-tengah muslimin. Dia hidup di tengah-tengah muslimin, punya akses belajar untuk bisa tahu. Padahal sudah nyun ngapunten lho nggih. Ketika masuk kaum itu dia jadi kokam. Kokam lho. Tapi saya apa namanya? Tadi nyampaikan bukan dari Ngawen yang jelasnya. Akhirnya kami keluarkan. Setelah ada pembinaan, kemudian ternyata tidak bisa berubah.
ada hal-hal yang lain kemudian kami keluar. Ya kalau orang seperti itu, meskipun dia beralasan tidak tahu, meninggalkan puasa wajib ya dosa. Karena ada akses belajar, hanya orangnya tidak mau belajar. Ini namanya kebodohan yang tidak dimaafkan. Kan ada kebodohan yang bisa dimaafkan, ada yang tidak bisa dimaafkan. Perbuatan-perbuatan yang pelakunya didoakan buruk oleh malaikat. Tadi saya sampaikan kita mengetahui ini untuk menghindari. Yang pertama, menyembunyikan ilmu syar'i. Orang yang menyembunyikan ilmu yang telah diturunkan Allah melalui Rasulnya akan dilaknat Allah dan semua makhluknya. Allah berfirman, Innal ladzina yaktubuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab. Alkitab di sini maksudnya kitab yang diturunkan oleh Allah. Bisa ini berkaitan dengan orang Yahudi, bisa berkaitan dengan orang Nasrani, bisa berkaitan dengan orang Islam. Mereka itu dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Dalam ayat ini disebutkan bahwa orang yang menyembunyikan ilmu akan dilaknat oleh Allah dan semua yang bisa melaknat. Termasuk di dalamnya bahkan yang paling utama adalah malaikat. Karenanya dalam menafsirkan kata al-la'inun itu orang-orang yang melaknat. Dalam ayat ini Qatadah berkata mereka adalah para malaikat. Berarti al-la'inun di situ adalah orang-orang para malaikat yang melaknat. Demikian pula pendapat Rabi' bin Anas, yakni para malaikat dari malaikat-malaikat Allah dan kaum mukminin. Laknat para malaikat berarti doa kepada Allah agar orang yang dilaknat tersebut dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah. Dijelaskan dulu. Ayat ini Bapak Ibu, kalau secara khusus berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu disebutkan dalam ayat yang lain, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Al-ayah. Orang-orang yang kami beri kitab, ini masuk Yahudi dan Nasrani, cuman yang paling kuat Yahudi. Mereka mengetahui Rasulullah, mengetahui ciri-ciri Rasulullah seperti mereka mengetahui anak mereka. Ibu terhadap anak, bapak terhadap anak itu biasanya tahu ciri-cirinya. Misalnya ibu-ibu punya anak, ngertos mboten toy anake ten pundi. Tahu ta nggih? Ada toh itu lho nggih. Itu ciri-ciri. Ibu terhadap anak tahu susunan giginya, terus tahu sifat-sifatnya. Nah, orang Yahudi itu mengetahui Rasulullah lebih tahu dibanding mereka terhadap anaknya. Ciri-ciri Rasulullah itu dijelaskan secara detail di dalam Taurat. Dijelaskan secara detail di dalam Injil, sehingga orang Yahudi lewat Taurat, orang Nasrani lewat Injil tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika mereka tahu, sebenarnya Nabi terakhir itu kan diharapkan orang Yahudi dari Bani Israel. Tetapi ketika mereka tahu bahwa Nabi terakhir ini ternyata dari Arab, mereka langsung menolak. Artinya mereka menyembunyikan ilmu yang Allah turunkan di dalam Alkitab mereka. Kalau Yahudi berarti kitabnya Taurat, kalau Nasrani berarti kitabnya Injil. Ini kaitannya ayat yang berbicara dengan yang berbicara tentang ahli kitab. Tapi ayat ini berlaku umum. Orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran yang sudah diketahui ada dalam Al-Quran, tapi kok disembunyikan karena ada kepentingan tertentu, maka dia orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh malaikat. Contoh misalnya nih, di dalam Al-Quran itu ada larangan riba.
Ayat pinten? Surah Al-Baqarah ayat 275. Nanti masuk juga 278. Jadi antara 275 sampai ayat 280 itu berkaitan dengan riba. Allah mengatakan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba ketika di dunia, mereka nanti tidak bangkit dari kubur kecuali seperti orang yang terkena penyakit gila. Jadi nanti Bapak Ibu, orang bangkit dari kubur itu membawa ciri khas masing-masing. Ciri khas umumnya putih dan hitam. Yauma tabayyaddu wujuhun wa taswaddu, ini ciri umum. Tapi nanti bagi yang putih-putih atau yang hitam-hitam masing-masing ada ciri-cirinya. Kalau orang Islam kan orang punya iman. Itu nanti bangkit dari kubur ya putih. Nih. Tapi ada yang nyun ngapunten. Pundake sengkleh ngeten iki lho. Sing siji munggah siji uduk. Niku gara-gara napa, Pak? Gara-gara napa, Pak? Napa, Bu? Punya istri 2 enggak adil. Tuh ibu-ibu ngendika ngeten, lho Pak, rungokno ngoten. Punya istri 2 enggak adil, meskipun dia iman, sregep nyang masjid, sregep ngaji, tarjih nggih melu. Tapi kalau enggak adil, mangke bangkit dari kubur ya putih karena punya iman, tapi pundake kain mesti ngene ndek ben. Titikane to nggih? Titikane niku. Orang beriman yang di dunianya masih suka makan riba karena punya iman, bangkit dengan wajah putih. Apalagi yang bersangkutan kan wudu salat. Kan wudu itu nanti kan punya athar nggih, wajah, tangan dan kaki putih. Tapi ternyata dia suka makan riba. Yang wayah nyang masjid, wayah ngaji, wayah nganake duit, nganake duit. Itu nanti bangkit jalan sempoyongan dan lain sebagainya. Ada ciri-ciri baik juga. Ada orang yang meninggal dalam keadaan ihram, bangkit dari kubur langsung mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ada orang yang mati dalam keadaan syahid, gugur di medan perang, bangkit dari kubur, darahnya masih mengalir. Al-launu launud dam warrihu rihul misk. Warnanya merah seperti darah, memang darah, tetapi baunya seperti wangi kasturi. Ada yang orang di dunianya korupsi, Pak. Korupsi, mangke ten akhirat bangkit dari kubur pripun? Kalau dia orang Islam, punya iman, kan sing korupsi yang Islam nggih kata loh. Nggih, wajahnya putih karena dia punya iman. Tetapi dia bangkit dan nanti datang ke mahsyar mikul nopo ingkang dikorupsi. Itu disebutkan dalam hadis. Kalau di dalam ayat di surah Ali Imran ayat 161. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang melakukan hulul dalam fatwa MUI itu diterjemahkan secara bebas, luas, itu termasuk korupsi. Barang siapa yang korupsi nanti datang membawa apa yang dia korupsi. Disebutkan dalam hadis kalau korupsinya unta niku datang kalih mikul unta. Untane kalih bengok-bengok wonten niku. Kalau korupsinya sapi datang sambil bawa sapi. Kalau korupsi ini pun aspal, nah, betul aspal. Korupsi ini pun duit, mikul duit enteng ya, boten enteng. Kalau masalah zakat gini, kalau orang zakat itu tidak menunaikan zakat emas dan perak dan uang, emas perak uangnya itu nanti, orang yang apa namanya tidak menunaikan zakat uang
emas dan perak yang sudah wajib, itu nanti emas, perak, dan uangnya itu dirubah menjadi ular. Nggak tahu saya apakah nanti yang korupsi sekian triliun, sing sedino miliaran niku lho. Gitu nggih? Sing sakniki nyanyi-nyanyi niku lho. Niku mungkin nek didadekke kula ndah ulane segedene sepira ngoten nggih. Sedino miliaran nih. Nauzubillahi min. Nah. Jadi kembali ke masalah tadi, orang yang melakukan riba itu nanti akan bangkit dalam keadaan sempoyongan. Dan misalnya gini, tadi kan masalah menyembunyikan ilmu toh nggih? Ada orang ditanya tentang masalah riba, karena dia punya kepentingan masalah riba, seharusnya dia mengatakan haram, tapi karena dia punya kepentingan, akhirnya riba dikatakan niku ajeng ngomong haram rada angel, halom. Jadi itu maksud menyembunyikan apa yang ada dalam kitab. Kebenaran yang seharusnya disampaikan, tetapi dia sembunyikan karena dia punya kepentingan. Entah kepentingan dunia, entah kepentingan akhirat. Bukan kepentingan akhirat. Entah kepentingannya itu kepentingan dunia, wujudnya jabatan, wujudnya materi dan lain sebagainya. Syekh Sa'di mengatakan, mereka dilaknat oleh semua makhluk karena mereka berusaha menipu dan merusak agama, menjauhkan dari rahmat Allah. Akibatnya mereka diberi balasan sesuai perbuatan yang mereka lakukan. Karena orang ini mencelakakan banyak orang, maka banyak orang pula yang melaknat dirinya. Selain itu, orang yang menyembunyikan ilmu syar'i mendapatkan ancaman seperti dalam hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka pada hari kiamat kelak ia diberi tali di hidungnya dengan tali dari api. Ini menyembunyikan karena memang dia pengennya agar orang tidak tahu tentang kebenaran. Bukan menyembunyikan karena ada sebab yang syar'i. Kadang-kadang kita perlu menyembunyikan kebenaran karena orang yang tanya belum waktunya untuk tahu masalah itu. Kalau itu nggak apa-apa. Tapi yang dimaksud di sini menyembunyikan hanya sekedar agar tidak tahu, atau bisa jadi karena yang bersangkutan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ilmu, dia tahu kemudian ditanya. Dan contohnya tadi, orang melakukan judi, kemudian ditanya, judi niku haram napa mboten? Ya nak padha ridani ya ora apa-apa. Enten lho Bapak Ibu. Karena kan alasannya yang penting saling leres mboten Pak, judi saling ridho halal. Leres napa mboten? Lho, ridho lho Pak. Saling rela lho nggih. Tiang judi niku rela napa mboten? Rela, orang judi itu rela. Mboten rela nak kalah. Nak kalah nembe getun. Tapi sebelumnya dia rela. Serela apapun kalau judi ya tetap haram, gak halal lah. Kadang-kadang ada orang yang ditanya gitu karena dia berkepentingan, aku yang ngelakoni, jadi pengen ngomong haram tadi halal. Nah itu yang namanya menyembunyikan ilmu. Na'udzubillahi min, dan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para malaikat serta orang-orang beriman. Kemudian yang kedua, meninggal dunia dalam kondisi kafir. Kafir itu secara spesifik kalau sekarang orang yang tidak mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah. Kalau masalah mengakui Allah sebagai Tuhan, dulu para ahli kitab mengakui. Tapi ketika mereka tidak mengakui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, maka dia termasuk orang kafir.
Dan secara umum orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai satu-satunya ilah yang berhak disembah, tidak mengakui rukun-rukun iman, tidak mengakui rukun-rukun Islam, itu kafir. Atau meskipun yang bersangkutan mengakui sebagian, tidak mengakui sebagian, itu juga disebut orang kafir. Misalnya rukun iman enten pinten Bu? 6. Boten 5. Sing 5 napa? Alhamdulillah. Berarti ngaji ini pun mentas. Di dalam rukun iman yang kelima kan iman pada hari kiamat. Termasuk iman pada hari kiamat adalah iman terhadap surga dan neraka. Terus ada orang bilang gini, aku yo iman marang akhirat. Saya beriman pada akhirat. Tapi kalau untuk surga dan neraka saya nggak yakin. Kalau nanti saya masuk surga yo alhamdulillah, orang mlebu yo ora apa-apa. Jadi dia bilang, nah kalau besok ada surga, ya mudah-mudahan saya masuk surga. Tapi kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Ini berarti iman nggak? Dia ragu. Dia di sini dalam kategori bukan iman jazim, bukan iman yang mantap, tapi dia masih ragu. Padahal yang dituntut yang namanya al-iman bil yaumil akhir, al-imanul jazim bil yaumil akhir, iman yang mantap terhadap hari akhir. Termasuk semua peristiwa yang terjadi setelah tiupan sangkakala pertama maupun setelah tiupan sangkakala kedua yang telah diberitakan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh ada peluang sedikit pun keraguan dalam keimanan di rukun iman yang jumlahnya berapa? 6. Maka kalau seperti itu nanti hukumnya kafir. Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan orang kafir dan tetap pada kekafirannya hingga ia mati. Maka laknat terus mengikuti mereka sampai hari kiamat. Kemudian laknat membersamainya di dalam neraka jahanam yang tidak ringankan siksa dari mereka di dalamnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adzab wa la hum yunzarun. Sungguh orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, di dalam laknat, tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak diberi penangguhan. Orang kafir itu ada dua, okay. Kafir asli dan mantan muslim. Kafir asli itu berarti orang kafir yang tidak pernah masuk Islam. Kalau mantan muslim namanya murtad. Kalau dalam Islam Bapak Ibu, dalam hukum fikih itu, al-murtadu la yuqarru ala dinin. Orang yang murtad itu tidak diakui sebagai pemeluk agama. Jadi misalnya ada orang Islam keluar dari Islam masuk Kristen. Ini namanya apa? Murtad, bukan orang Kristen. Dalam hukum dia bukan tidak disebut orang Kristen, tapi dia disebut murtad. Dia memang tidak diakui sebagai pemeluk agama. Dia keluar dari Islam meskipun masuk ke dalam agama apapun tidak diakui sebagai pemeluk agama. Dia label dia, nama dia disebut murtad. Nah, orang murtad itu termasuk orang kafir. Maka kalau orang yang tidak pernah masuk Islam, kemudian pernah Islam kemudian keluar dari Islam, mati dalam keadaan seperti itu, maka mereka mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat. Laknat tadi apa? Laknat itu kan berarti dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau yang melaknat Allah berarti Allah menjauhkannya dari rahmat. Kalau yang melaknat malaikat dan yang melaknat manusia berarti doa malaikat kepada Allah, doa manusia kepada Allah agar orang tersebut dijauhkan dari rahmat. Sementara
kita masuk surga dengan rahmat Allah. Amal kita itu untuk menggapai rahmat. Amal kita tetap berguna. Amal kita, Bapak Ibu, amal kita itu kita gunakan untuk mencari tiket rahmat Allah. Nanti kita masuknya surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus ampun ngantos kalian tuh pemahaman lho nggih. Mlebu surga kuwi krana rahmat Allah. Wis rasah ngeyoyo nindakake amal. Itu pemahaman yang keliru. Benar, kita masuk surga dengan rahmat Allah. Tapi untuk menggapai rahmat Allah, kita berusaha dengan amal soleh. Lanjut yang ketiga, ini khusus tentang murtad. Murtad dari agama Islam sampai mati. Orang yang murtad setelah beriman dan mengakui kebenaran Rasul, mereka akan dilaknat oleh Allah. Awalnya iman, awalnya mengakui kebenaran Rasul, tapi kemudian murtad. Murtad tadi berarti meninggalkan agama Islam, masuk ke dalam agama apapun, dan bisa jadi tidak beragama. Orang apa? Yang tidak punya agama namanya ateis. Awalnya Islam, kemudian keluar dari Islam, dia menyatakan saya bukan pemeluk agama apapun. Agama dia adalah agama tidak punya agama. Agama mereka adalah tidak punya agama. Karena orang itu tetap orang itu punya keyakinan. Kita keyakinan kita Islam. Orang Kristen keyakinannya Kristen. Orang Katolik keyakinannya Katolik. Orang yang tidak punya agama keyakinannya adalah tidak punya agama. Itu keyakinan juga. Orang yang murtad setelah beriman dan mengakui kebenaran Rasul, mereka akan dilaknat oleh Allah, malaikat dan seluruh manusia di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, "Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adzab wa la hum yunzarun illa alladziina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim." Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak diberi penangguhan. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ali Imran ayat 86 sampai 89. Maka hati-hati Bapak Ibu, kita jaga keluarga kita agar tidak meninggalkan ajaran Islam. Secara pribadi, kita berusaha memupuk keimanan dengan melakukan amal soleh. Sholat, puasa, baca Quran. Itu salah satu fungsinya adalah memupuk keimanan. Karena iman itu kan yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Kapan bertambah? Kalau kita melakukan ketaatan. Maka bukan sesuatu yang sia-sia, Bapak. Kita melaksanakan ibadah wajib memang nggak boleh ditinggalkan. Kemudian kita tambah dengan ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu salah satu manfaatnya menguatkan keimanan. Maka kalau keimanan kita kuat, insya Allah tidak akan tergoda hal-hal yang menyebabkan orang meninggalkan agama Islam. Saya pernah menghadapi beberapa kasus nih. Ada seorang gadis, waktu itu masih gadis. Sebenarnya anaknya pendiam. Kemudian dia sekolah jurusan keperawatan. Lulus jadi perawat. Kemudian kerja di daerah Wonogiri. Ini beberapa kali tetangga yang dicurhati oleh ibunya. Ibunya itu jamaah pengajian Aisyah.
Setelah kerja di Wonogiri ternyata kenalan dengan laki-laki. Akhirnya pacaran. Angsal mboten pacaran itu. Mboten. Niku ndemeng nggih dilakoni mboten. Pun baju kok nggih. Pun ndemeng kan mboten ngertos nggih. Kan ngertos-ngertos kan saniki pun ngaji Aisyah. Kalau yang dulu ya sudah biarlah berlalu. Pacaran. Ternyata yang laki-laki itu Nasrani. Dan laki-laki ini yang mengatakan, kalau kamu memang mau jadi suami saya, kalau kamu memang mau jadi istri saya, kamu harus mengikuti agama saya. Niku kalau orang sudah kasmaran, oleng napa mboten? Oleng. Kasmaran nih. Wong dia sudah menjadi separuh nafasku nggih. Separuh nyawane kok nggih. Oleng. Akhirnya dia nembung pada ibunya. Nembung untuk diizinkan keluar dari Islam. Nah, ini kan dalam tanda petik gendeng kan nih. Kok mosok nyaluk nyuwun izin. Nyuwun izin apa niku? Nyuwun izin murtad kan nggih. Ibune pun marah-marah, enggak boleh. Akhirnya berusaha dipisahkan. Enggak boleh kerja di sana. Tapi ngetasi nyambung. Yang awalnya ngekos, kerja ngekos. Akhirnya enggak boleh ngekos, setiap kerja harus pulang. Karena disuruh untuk meninggalkan pekerjaan enggak mau. Ya, tetap masih nyambung. Akhirnya si ibu mengatakan, kalau kamu tetap mau gandengan sama si itu, kamu saya anggap bukan anak saya. Tapi nyuwun ngapunten, ini perkataan yang keliru, nggak boleh ditiru. Status anak itu tidak bisa dihilangkan. Kata-kata kamu sudah bukan anak saya, itu tidak boleh. Anak ya tetap anak. Status anak itu meskipun entah kafir atau apa, itu tidak bisa dihilangkan. Kalau masalah kamu tidak saya beri jatah warisan, itu boleh. Karena memang kalau sudah keluar dari Islam tidak mendapatkan hak waris. Akhirnya nikah tanpa dihadiri oleh orang tua. Nggih tetek niku bocah. Niku gara-gara apa mau? Pacaran, pengen nikah tadi. Wallahu alam, dikasih apa, dikasih jimat nopo nggak mboten ngertos kula. Kok bisa gitu nih. Kalau yang satu itu kasusnya di Jogja. Masih tetangga. Niku kula ngertose dipun ceritani Pak RT. Tadi si ini datang. Apa? Nah, nyuwun izin surat keterangan mau meninggalkan Islam. Jadi datang ke Pak RT, minta surat izin, kan dia mau nikah. Minta surat izin bahwa dia kan surat keterangan kan diboleh dari RT. Niku minta izin ke Pak RT, minta supaya Pak RT memberikan surat keterangan mau murtad gitu. Terus telepon kali bapaknya. Ya anakmu gitu loh, kok pengen ninggal ke Islam be? Bapak, karena memang bapaknya juga nggak ngeh dengan masalah agama nggih, cuman ya sholat tapi nggak mendalam tentang masalah agama. Larene kersane ngoten nggih pripun maneh. Kok kados pasrah? Itu sebenarnya kan salah bapaknya juga. Gara-gara laki-laki juga. Atau nggih yang punya anak baik laki-laki maupun perempuan. Ada kasus perempuan meninggalkan agama Islam gara-gara laki-laki, tapi juga ada kasus laki-laki meninggalkan agama gara-gara perempuan. Na'udzubillahi min dzalik. Pramila Bapak Ibu, kula lan panjenengan sami ndonga dumateng Allah, kita berdoa kepada Allah agar senantiasa dikuatkan, diteguhkan dalam agama Islam. Bukan hanya diri kita, termasuk anak-anak kita. Salah satu doa yang perlu kita ucapkan ini mengutip doanya Nabi Ibrahim di dalam surah Ibrahim ayat 32. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam.
Oh bukan 32. 35, nggih, 35. Itu ada wa id qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kata-kata wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Pengertiannya menyembah berhala itu meninggalkan agama Islam. Penting kita doakan. Kita doa untuk diri kita dan doa untuk anak dan cucu-cucu kita agar mereka tetap wala tamutunna illa wa antum muslimun. Langsung lompat ke ini halaman ini pun ini. Oh, begitu. Halaman 3. 4. Yang keempat nggih, mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat adalah orang yang paling mulia dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik generasi karena merekalah yang dibimbing langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mencela dan mencaci maki sahabat Nabi termasuk dosa besar dan pelakunya akan dilaknat oleh malaikat sebagaimana dalam hadis Ani bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Rawahu Tabarani. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencela sahabat-sahabatku maka atasnya laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Pun panggih halamannya pun dereng. Nggih. Sebagaimana dalam hadis An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhud dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencela para sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan hartanya sebesar gunung Uhud, itu ditambahin ya, berupa emas. Gunung Uhud berupa emas. Dahaban, itu dahaban itu emas. Seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan hartanya sebesar gunung Uhud berupa emas, niscaya tidak akan menyamai infak mereka meskipun sebesar 1 mud atau setengahnya. Jadi kita tidak boleh mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang biasa mencela itu dulu ada kalangan Syiah dan ada kalangan Nawasib. Kalau Syiah itu biasa mencela Abu Bakar, Umar, Aisyah, Hafsah dan sahabat-sahabat yang lain termasuk Utsman. Tapi kalau kalangan Nawasib itu biasa mencela Ali radhiyallahu anhu. Karena orang Syiah merasa menjadi pembela Ali, sedangkan Nawasib merasa menjadi pembela Muawiyah radhiyallahu anhu. Semuanya enggak benar. Meskipun di antara para sahabat itu kadang-kadang ada salah paham, kadang-kadang ada permusuhan di antara mereka, itu bukan alasan kita mencela salah satu di antara mereka. Dulu terjadi perang Siffin. Ada Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhu terlibat perang sampai bunuh-bunuhan. Tapi kita umat Islam tidak boleh ikut di dalam perselisihan mereka. Tetap kita mengatakan Muawiyah radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu. Kita tidak boleh sedikit pun mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun para sahabat itu dulunya musuh Rasulullah. Ada nggak yang dulunya musuh Rasulullah? Tanya. Siapa yang menjadi panglima besar pasukan Quraisy ketika perang Uhud? Abu Sufyan. Dia juga yang menjadi panglima besar pasukan Quraisy dan orang-orang Hawazin ketika dalam perang Khandaq. Abu Sufyan. Tapi kemudian di Fatu Makkah Abu Sufyan masuk Islam. Maka dosa-dosa yang dilakukan Abu Sufyan
itu sudah diampuni oleh Allah. Karena Islam, ketika seseorang kafir kemudian masuk Islam, Islam ini menghapus semua dosanya. Maka kita tidak bisa mengatakan menjelek-jelekan Abu Sufyan gara-gara dulu memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia sudah taubat. Jadi pada intinya untuk para sahabat itu kita doakan radhiyallahu anhum. Moga-moga Allah meridhai mereka. Kita langsung ya, nanti sampai maksimal jam 11. Kita percepat. Menasabkan diri pada selain ayahnya. Di antara orang-orang yang didoakan laknat para malaikat adalah orang yang bernasab kepada selain ayahnya, atau orang yang maksudnya budak yang menisbatkan diri kepada selain tuannya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mana ini? Halaman 3 terus enggak, halaman 4 mana ini? Halaman 6. Bukan. Oh nggih. Oh halaman 6 yang sampingnya 5 nggih. Niki sing nyetak pinter nih. Pinter bingung ngoten lho. Tertulis halaman 6 yang di sampingnya 5 itu. Oh, seharusnya itu 4 itu nggih. Seharusnya 4 ini. Yang lembar kedua Bapak Ibu. Yang ini yang isinya kosong. Nah ini. Ini seharusnya tulisnya 4 ini. Manidda ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi fa alaihi la'natullahil mutatabi'ah ila yaumil qiyamah. Barang siapa menasabkan dirinya kepada selain ayahnya atau berafiliasi kepada selain tuannya, maka ia mendapatkan laknat Allah berturut-turut hingga hari kiamat. Kalau masalah budak gini, sebelum nanti saya menerangkan masalah nasab. Budak itu gini, kalau ada budak dimerdekakan, maka dia disebut maula yang memerdekakan. Misal contoh, ada budak namanya Zaid bin Harithah, sahabat Rasulullah. Itu dulu budaknya Rasulullah. Kemudian dia dimerdekakan oleh Rasulullah, maka dia disebut maula Rasulillah. Maula di sini artinya mantan budak. Lah, nanti dalam masalah warisan, kalau budak itu ternyata tidak punya anak, tidak punya istri, tidak ada yang mewarisi, maka warisannya diambil oleh yang memerdekakan. Itu kaitannya dengan masalah budak. Tapi sekarang kan budak sudah tidak ada. Maka kita fokus ke masalah mengganti nasab. Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada selain ayahnya, ia mendapatkan laknat Allah berturut-turut hingga hari kiamat. Contohnya bagaimana? Ada orang yang malu. Pertama, dia punya ayah, tapi ternyata ayahnya itu ngapunten perbuatannya enggak baik, sehingga dia malu. Maka dia mengatakan, saya itu sudah bukan bapakku. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Tetap enggak boleh. Karena apa? Yang namanya nasab tidak bisa diubah. Seburuk apapun bapak, ya tetap bapaknya. Seburuk apapun anak, ya tetap anak. Maka dulu para sahabat yang bapak-bapaknya itu ternyata memusuhi Rasulullah, ya nasabnya ya tetap pada bapaknya. Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham. Ya tetap disebutkan Ikrimah bin Amr bin Hisham. Jadi tidak diubah. Wah, bapak saya dulu memusuhi Rasulullah, saya malu. Kemudian saya ganti nasab, nggak boleh. Pertama, jadi mengganti nasab gara-gara malu. Entah malu karena perbuatan, entah malu karena miskin, itu nggak boleh. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau orang yang tidak punya nasab, tidak punya nasab. Kemudian untuk menutupi kalau dia tidak punya bapak, akhirnya dia rembukan dengan seseorang, boleh nggak saya ikut nasab jenengan? Misal contoh,
Kalau ada seorang anak lahir dari seorang ibu tanpa ayah, dia dinasabkan pada siapa? Ibunya. Akhirnya kan nanti kalau dilihat di aktenya kan kelihatan toh nggih, lahir dari seorang ibu. Itu saja, nggak ada. Berarti kalau ada orang baca, oh berarti gue anak anu ya. Nah, kadang-kadang ada yang malu gitu. Iya toh nggih? Sebenarnya yang salah bukan anaknya, yang salah siapa? Tapi yang dapat malu terus wah, nak ngene iki ya ora apik iki. Terus akhirnya dia rembukan, boleh enggak dengan seseorang? Boleh enggak saya menasabkan pada Anda? Atau dia membuat nama fiktif, saya bin nama itu enggak boleh. Itu tetap dilaknat oleh Allah karena dia menasabkan diri kepada seseorang yang bukan bapaknya. Atau yang ketiga contohnya, orang yang mengasuh anak angkat dari kecil. Ada anak misalnya dibuang, terus ditemu, terus ada yaudah saya asuh saja sejak kecil. Entah itu misalnya resmi lewat dinas sosial atau enggak, pokoknya dari kecil. Kemudian dibuatkan akte. Setelah dibuatkan akte di situ diakukan kalau dia anaknya, padahal bukan. Maka ini berdosa. Yang dosa siapa? Yang buat akte. Yang ayah angkatnya. Maka ayah angkat itu tidak boleh menjadi ayah nasab. Tidak boleh. Karena nanti tetap hukumnya itu antara mahram. Kalau anak angkat itu laki-laki ya tetap nanti tidak mahram dengan ibu angkat. Kalau anak angkat tersebut perempuan tidak mahram terhadap ayah angkat. Maka kalau ada orang yang kalau ada orang yang mengangkat anak untuk diasuh, itu dia beramal soleh, tapi tidak boleh merubah nasab. Jadi adopsi anak boleh, dan itu amal yang mulia, apalagi kalau yang diadopsi anak ya yatim, luar biasa mulia, pahalanya besar, tapi tidak boleh mengubah nasab. Kalau nggak tahu bapaknya, ada orang dibuang dong nggih? Nggak tahu bapaknya, nggak tahu anaknya, kira-kira bin siapa? Ya bukan bin siapa-siapa. Jadi dia cukup sebagai disebut namanya. Karena memang ibunya tidak diketahui, bapaknya tidak diketahui. Kalau dulu ada sahabat yang bapaknya tidak diketahui, maka dia diberikan gini. Zaid ibnu Abi. Z bin bapaknya. Lah bapaknya ini sapa? Embuh. Itu cuman di dalam tulisan gitu. Tapi memang dia tidak diketahui bapaknya siapa. Jadi kalau tidak diketahui bapaknya, ya sudah tidak dinasabkan. Karena kalau menasabkan, kalau yang mengubah nasab itu orang tua asuhnya, yang adopsi, maka yang dosa orang tua asuh. Karena dia termasuk di sini. Orang yang menasabkan seseorang bukan kepada bapaknya. Karena Bapak Ibu, nasab itu dalam Islam itu berkaitan dengan banyak hukum. Dan nasab itu kan kaitannya dengan darah, maka tidak bisa dibuat-buat. Yang keenam, istri menolak ajakan intim suami tanpa uzur syar'i. Apabila seorang istri diajak berhubungan intim oleh suaminya, namun dia enggan memenuhinya tanpa uzur syar'i, maka akan dilaknat oleh malaikat. Berdasarkan hadis tersebut di bawah ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata khutbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu istrinya enggan dan suaminya murka. Syaratnya suaminya murka, nih. Kalau suaminya rela nggih apa-apa. Maka malaikat melaknatnya sampai pagi. Pun mudeng dereng, Bu. Kadang-kadang kan banyak aktivitas di luar,
Kita nggih, ibu-ibu banyak aktivitas di luar, kemudian pulang, suaminya pengen terus, kesel Pak. Sesuk wae. Sesuk kesel, aneh. Jadi kalau saya pesan pada bapak-bapak nggih. Kalau istri seperti itu, untuk menetralisir supaya istri tidak dilaknat, jangan marah. Jadi kalau saya lebih menekankan pada bapak-bapak. Jadi kan bisa dinetralisir ya. Kan di sini kan syaratnya fabata ghadbana 'alaiha, si suami marah. Lah bagaimana agar istri tidak terlaknat? Napa Pak? Ojo nesu. Nggih, pun ngoten niku. Berarti nak ngoten niku bapak-bapak dinasihati Bu nggih. La taghdab ngoten nggih. Tapi bapak-bapak seperti ini kan nyuwun ngapunten. Kadang-kadang memang kondisi kita laki-laki, kondisi ibu kan dalam kondisi capek, maka perlu ada kesepahaman. Karena hakikatnya gini, hakikatnya laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama. Kadang-kadang nyuwun ngapunten, kadang-kadang si istri ingin tapi bapaknya lagi capek, nggak mau juga toh nggih? Atau sebaliknya. Maka lebih baik mengutamakan kesepahaman. Sehingga kalau misalnya memang istri sedang capek, memang tidak bisa melayani, ya hilangkan rasa marahnya supaya istri tidak dilaknat oleh malaikat. Ngoten nggih Bapak-bapak nggih? Angel Bu. Yang ketujuh, menodongkan senjata kepada saudara muslim. Orang yang menodongkan senjata kepada seorang muslim untuk menakut-nakuti atau mengancamnya atau sekedar main-main akan dilaknat oleh malaikat. Ali bin Sirin, sami'tu Abu Hurairah yaqulu qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata la'anuhu hatta yada'ahu wa in kana akhahu li abihi wa ummihi, rawahu Muslim. Dari Ibnu Sirin berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengisyaratkan senjata, jadi nodong senjata tajam kepada saudaranya, sesungguhnya malaikat melaknatnya sehingga dia menurunkan senjatanya, meskipun saudaranya itu adalah saudara seayah dan seibu, saudara kandung. Rawahu Muslim. Ini bisa main-main, bisa serius. Penjahat yang nodongkan senjata kepada calon korbannya dilaknat oleh Allah. Kalau korbannya orang muslim. Kalau non muslim dia tetap nggak boleh, karena kalau kafir yang boleh diagar-agari seperti itu hanya kafir harbi, tetap berdosa. Kafir yang memerangi, tapi kalau tidak memerangi tidak. Orang yang hanya main-main agar-agari itu juga dilaknat oleh malaikat. Maka dalam Islam itu, dalam sebuah hadis